Azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua macam, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang bersifat sementara. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus sampai hari kiamat adalah firman Allah Ta'ala. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Al-Mu'min 45-46. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsirnya berkata, وأيضا لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Artinya, demikian juga, disebutkannya kata pagi dan petang, tidaklah menghalangi bahwa yang dimaksud adalah ungkapan atas azab kubur yang berlangsung terus-menerus sebagaimana firman Allah Ta'ala. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Bagi mereka, rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Surat Maryam 62, Mafaatiul Ghaib, Juz 27, halaman 522. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan dari Samroh bin Jundab tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Di dalamnya diceritakan, أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi, adalah orang yang suka berdusta, dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan, adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam, namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1297, juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika seorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubahnya, dan berjalan dengan rasa sombong dengan rambutnya yang disisir, lalu ia ditelan oleh bumi, dan ia akan tetap berguncang-guncang di dalam perut bumi hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5789, berdasarkan dalil-dalil di atas, maka orang-orang kafir tidaklah berhenti untuk diazab kubur sampai hari kiamat, kecuali mereka akan istirahat tidur sejenak atau tidak diazab di antara dua tiupan sangkakala pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang kurang lebih artinya, dan ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin 51-52. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, karena mereka, orang-orang kafir, tidur di antara dua tiupan sangkakala, yaitu mereka tidak diazab. Tafsir Jalalain 584. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Mujahid, Al-Hasan, dan Qatadah mengatakan, mereka tidur sebelum dibangkitkan. Qatadah berkata, yaitu ketika di antara dua tiupan sangkakala. Tafsir Ibnu Katsir 6,581. Adapun orang-orang yang berbuat maksiat, namun masih beriman,
Maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat, dan ada yang diazab sementara waktu saja dan kemudian selesai. Hal ini mungkin disebabkan karena kecilnya dosa yang dilakukan, sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosanya tersebut, atau mungkin juga disebabkan karena adanya doa, istighfar, sedekah, atau sebab-sebab yang lainnya. Lihat Al-Imanu Bima Ba'dal Maut, halaman 95-96. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati 2 makam, kemudian berkata, sesungguhnya mereka sedang diazab, tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar, menurut pandangan mereka. Adapun salah satunya, dia tidak melindungi diri dari air kencing, sedangkan yang lain, dia suka berbuat namimah, adu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma basah, dan membelahnya, secara vertikal, dan menancapkan setiap belahan ke masing-masing makam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Rasulullah bersabda, "Semoga mereka diringankan azabnya, selama pelepah kurma ini belum mengering." Muttafaq alaih. Demikianlah pembahasan tentang 2 jenis azab kubur. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari azab kubur yang mengerikan.